semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas CD Pagi, mata kuliah praktikum keanekaragaman tumbuhan biologi FMIPA UI. Dan berikut merupakan anggota kelompok kami. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum keanekaragaman tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kami mengangkat judul keanekaragaman tumbuhan Angiospermae yang terdapat pada spiring rojak. Rujak merupakan makanan tradisional Indonesia yang berbahan dasar buah atau sayur. Terdapat banyak jenis rujak di Indonesia, yang paling umum adalah rujak buah. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis rujak dengan variasi pada buah atau sausnya. Namun, pada umumnya, sausnya mengandung cabai dan gula merah, sehingga rasanya dominan pedas manis. Rujak biasanya dimakan saat siang hari karena kombinasi pedas manis dari sausnya dan manis asam dari buah-buahan sangat cocok dengan cuaca panas dan menyegarkan. Selain rujak buah, makanan tradisional lain yang berbahan dasar buah ada es kacang merah, es pisang hijau, es doger, nagasari, asinan buah, manisan kulit jeruk, pisang molen, pisang goreng, dan masih banyak lagi. Selain itu, makanan modern juga banyak yang berbahan dasar buah, seperti nugget pisang, salad buah, pai buah, puding buah, sop buah, dan masih banyak lainnya. Angiospermae merupakan tumbuhan yang memiliki biji berpembuluh, di mana biji tersebut dibuahi dan berkembang menjadi biji dalam rongga yang tertutup oleh ovarium. Tubuhnya terdiri dari bunga, batang, daun, dan akar. Memiliki akar serabut dan tunggang, memiliki pembuahan ganda, mempunyai batang berkambium dan tidak berkambium, memiliki daun yang pipih, daun yang beragam, mempunyai bunga sejati. Terdapat makroscopil dan membentuk badan yang disebut dengan putik. Pada Angiospermae, benang sari terpisah atau berkumpul dalam satu bunga. Angiospermae dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dikotil memiliki biji berkeping ganda, monokotil memiliki biji tunggal. Salah satu buah yang digunakan sebagai bahan rujak adalah buah mangga. Tanaman yang memiliki nama latin Mangifera indica ini berasal dari famili Anacardiaceae. Pohon mangga termasuk tanaman yang berhabitus pohon dan dapat tumbuh hingga 10-45 meter dengan batang bercabang yang kokoh. Kulit batang pohon mangga tebal berwarna coklat dan bertekstur kasar dengan banyak sisik bekas tangkai daun. Daun pohon mangga selalu lebat dan hijau sepanjang tahun. Daun tunggal memiliki tulang daun menyirip dan tersusun secara spiral. Daun mangga yang masih muda berwarna merah serta beraroma. Bunga pada pohon mangga berbentuk malai yang terbentuk dari ranting terminal. Buah mangga ini merupakan buah mangga aromatis yang memiliki warna kulit merah jingga dengan daging buah berwarna kuning jika sudah matang. Ukurannya tidak terlalu besar. Rasa buah manis, aroma buah tajam, memiliki serat halus, dan cukup banyak mengandung air. Masih pada famili yang sama, tumbuhan angiosperm selanjutnya adalah Spondias dulcis, atau sering dikenal dengan kedondong. Spondias dulcis merupakan tanaman berhabitus pohon yang tingginya dapat mencapai 45 meter. Tanaman ini memiliki daun majemuk menyirip ganjil atau imparipinatus dengan perbungaan majemuk malai atau paniculus yang tumbuh pada ujung ranting atau ketiak daun. Buah kedondong berbentuk bundar telur melonjong, berwarna hijau ketika muda dan akan berubah hijau kekuningan setelah matang. Bagian tumbuhan Spondias dulcis yang dapat dimanfaatkan adalah buah dan daun. Selain dapat dimanfaatkan untuk membuat rujak, buah kedondong juga dapat dikonsumsi secara langsung atau disajikan dalam bentuk asinan atau manisan. Sedangkan daun mudanya biasa dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Barat sebagai lalapan. Buah berikutnya yang biasa ada di dalam rujak adalah jambu biji atau Psidium guajava. Jambu biji memiliki habitus berupa perdu atau pohon dengan tinggi berkisar antara 2-10 meter. Daun pada jambu biji memiliki struktur tunggal dengan pertulangan daun menyirip. Tanaman jambu biji memiliki permukaan batang dengan tekstur licin, serta dilapisi kulit tipis yang mudah untuk terkelupas. Tipe benang sari pada bunga jambu biji adalah polyandrous, di mana benang sari tidak saling berikatan. Bagian tanaman Psidium guajava yang digunakan untuk membuat rujak adalah bagian buahnya.
Buah pada tanaman jambu biji memiliki tipe tunggal, dengan bagian daging buah yang memiliki dua warna, yaitu warna putih atau merah muda. Selain jambu biji, ada juga jambu lain yang berasal dari famili Myrtaceae, yaitu Syzygium aqueum atau jambu air. Jambu air ini berhabitus pohon yang tingginya dapat mencapai 20 meter. Daunnya tunggal dengan tulang daun menyirip. Perbungaannya majemuk yang tumbuh pada ujung batang atau pada ketiak daun. Bunganya merupakan bunga lengkap yang berwarna kuning kehijauan. Di dalam satu bunga terdapat banyak benang sari yang tidak saling berlekatan atau saling bebas. Sepalnya ada 4 saling berlekatan, sedangkan petalnya ada 4 yang saling bebas. Bagian tumbuhan Syzygium aqueum yang dapat dimanfaatkan adalah batang, daun, bunga, dan buah. Buah selanjutnya adalah karika papaya atau yang sering disebut dengan pepaya. Pepaya merupakan tanaman berhabitus perdu dengan batang tunggal dan tumbuh tegak. Batangnya tidak berkayu, berongga, berwarna putih kehijauan dan dapat tumbuh dengan tinggi antara 2-10 meter. Daunnya berwarna hijau tua yang tersusun spiral, termasuk daun tunggal dan tulang daunnya menjari. Bunga pepaya berwarna putih dan termasuk tumbuhan monoecious atau berumah tunggal. Buah pepaya memiliki bentuk bulat hingga memanjang yang ketika muda akan berwarna hijau gelap dan setelah matang akan berwarna hijau muda hingga kuning. Daging buahnya berasal dari karpel yang menebal, berwarna kuning hingga merah tergantung dari jenis atau varietasnya. Bagian pepaya yang sering dimanfaatkan untuk dikonsumsi adalah daun dan buahnya. Nah, buah yang biasa digunakan untuk rujak berikutnya adalah ananas Comosus elmer atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan buah nanas. Nanas sendiri merupakan tumbuhan berhabitus herba dengan tinggi pohon yang tidak termasuk buah dan mahkota sekitar 20-30 cm. Jika digabungkan dengan buah dan mahkotanya, tingginya sekitar 60-80 cm. Daun pohon nanas ini berbentuk lanceolate atau taji dengan bentuk ujung daun yang meruncing dan bentuk pangkal daun adalah membulat. Daun pohon nanas ada yang berduri di sekeliling daun dan ada yang hanya berduri di ujungnya saja. Daun pohon nanas ini biasanya berwarna hijau muda. Buahnya sendiri berbentuk bulat panjang dan dagingnya berwarna kuning muda. Nanas pada rujak berguna untuk memberikan rasa manis, asam, dan menyegarkan yang kaya akan kandungan vitamin C di dalamnya. Kemudian, buah selanjutnya yang biasa dijadikan bahan baku pembuatan rujak yaitu Cucumis sativus L atau yang biasa disebut dengan mentimun. Tanaman mentimun memiliki batang yang berupa batang lunak dan berair, berbentuk pipih, berambut halus, serta berbuku-buku dan berwarna hijau segar. Daun mentimun berupa daun tunggal dengan bagian runcing menyerupai bentuk seperti jantung, serta tepi daun yang bergerigi. Buah mentimun merupakan buah sejati tunggal, terbentuk dari satu bunga yang terdiri dari satu bakal buah saja. Buah berkedudukan menggantung dan dapat berbentuk bulat, kotak, lonjong, atau memanjang dengan ukuran yang beragam. Buah mentimun memiliki kandungan gizi yang tinggi dan serat buah yang halus sehingga mudah dicerna. Banyak digunakan sebagai obat tradisional sebagai antidiabetes, antihipertensi, dan antibakteri karena banyak mengandung nutrisi dan senyawa bioaktif seperti fenolat, flavonoid, vitamin termasuk vitamin beta-karoten, vitamin A, vitamin B2, alpha-tokoferol, vitamin C, dan vitamin E. Selanjutnya adalah Averrhoa carambola atau belimbing. Tumbuhan belimbing merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon, perdu, atau semak dengan percabangan dikotom dan memiliki tinggi 5-12 meter. Daun tanaman belimbing tergolong daun macum impari panitus dengan circumscriptio lancovate, nervatio bani nervis, apex folii apiculate, basis folii coniae, dan margo folii entire. Bunga tanaman belimbing memiliki warna merah keunguan dengan 5 sepal dan 5 benang sari. Sementara buahnya berwarna kuning dan termasuk buah buni yang berbentuk oval segi 5 dengan kulit mengkilap dan berlilin. Buah belimbing memiliki rasa yang manis dan segar dan kaya akan serat dan vitamin C. Nah, yang terakhir ada Capsicum frutescens atau yang lebih dikenal dengan nama cabai rawit. Cabai rawit adalah tumbuhan berhabitus semak yang memiliki tinggi tanaman sekitar 1 meter. Tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh tanaman cabai rawit adalah 2,5 meter. Daun cabai rawit berbentuk lanceolate dan berwarna hijau tua dengan bunga yang berwarna putih berukuran sekitar 1 cm. Buahnya berwarna hijau, kuning, oranye, dan merah berbentuk reniform sampai suborbikular.
Tanaman cabai di rujak tentu saja memiliki kegunaan untuk menambahkan rasa pedas. Rasa pedas ini disebabkan oleh zat yang bernama capsaicin yang terdapat di dalam buah cabai. Sekian video dari kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu tim dosen Praktikum Keanekaragaman Tumbuhan, kakak slep kami Kak Dia, dan seluruh narator yang bertugas. Berikut merupakan tools yang kami gunakan. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.